Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bustalul Hakim dengan NIM G231230167, Prodi Teknik Informatika Universitas Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang emansipasi wanita dan kesetaraan gender. Pada dasarnya, Allah menciptakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, semata-mata bertujuan untuk mendarmabaktikan dirinya kepadanya. Islam datang membawa ajaran yang egaliter atau kesetaraan, persamaan, dan tanpa ada diskriminasi antara jenis kelamin yang berbeda sehingga laki-laki tidak lebih tinggi dari perempuan. Kedudukan perempuan dan pandangan ajaran Islam, yaitu Islam menjunjung tinggi egaliter atau kesetaraan dengan memposisikan perempuan sebagai makhluk yang memiliki tempat yang sama di hadapan Tuhan. Islam memberikan hak bagi perempuan dalam pendidikan, kehidupan, ibadah, dan penyampaian pendapat. Dalam hal ini, salah satu ayat yang dapat diangkat adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya, wahai seluruh manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Ayat ini menjelaskan tentang asal kejadian manusia dari seorang laki-laki dan perempuan, sekaligus berbicara tentang kemuliaan bagi laki-laki maupun perempuan yang dasar kemuliaannya bukan keturunan suku, jenis kelamin, tetapi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara tegas, dapat dikatakan bahwa perempuan dalam pandangan Al-Quran memiliki kedudukan yang terhormat. Pada zaman Rasulullah, kaum perempuan memperoleh hak-hak yang dinafikan sepanjang sejarah kemanusiaan. Pendekatan Rasulullah selaras dengan doktrin egalitarianisme, dan keistimewaan ini dinikmati oleh kaum perempuan. Kesetaraan gender. Secara etimologi, kata gender berarti sama dengan kata seks, yang berarti jenis kelamin. Konsep gender sendiri harus dibedakan antara kata gender dan kata seks atau jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan adalah kodrat Tuhan, karena secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis. Sedangkan gender adalah perbedaan tingkah laku antara laki-laki dan perempuan secara sosial dibentuk. Perbedaan yang bukan kodrat ini diciptakan melalui proses sosial yang panjang. Sehubungan dengan perspektif Islam tentang kesetaraan gender, Al-Quran menegaskan bahwa 1. Laki-laki dan perempuan sama sebagai hamba. 2. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah. 3. Laki-laki dan perempuan memperoleh prestasi. Mengenai asal kejadian manusia secara berpasangan, untuk menekankan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, disebutkan bahwa dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 35 sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat waswabirina waswabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati waswa'imina waswa'imati wal khafidina furujahum wal khafidati wa zakirina Allah kathiran wa zakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima, yang artinya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah,
laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan pahala yang besar. Dalam bidang pendidikan tidak perlu diragukan lagi, Al-Quran dan hadis banyak memberikan pujian kepada perempuan yang mempunyai prestasi dalam ilmu pengetahuan. Al-Quran menyinggung sejumlah tokoh perempuan yang berprestasi tinggi seperti Ratu Bilqis, Maryam, istri Fir'aun, dan sejumlah istri Nabi. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad pernah didatangi kelompok kaum perempuan yang memohon kesediaan Nabi untuk menyisihkan waktu guna mendapatkan ilmu pengetahuan. Mengenai ketetapan persamaan antara laki-laki dan perempuan, Ibnu Rashid berkata sebagai berikut. Yang asal adalah bahwa hukum keduanya, laki-laki dan perempuan itu sama, kecuali ada ketetapan tentang perbedaan yang sesuai dengan syariat. Kesetaraan merupakan keadaan yang menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Tingkat atau kedudukan yang sama itu bersumber dari pandangan bahwa semua manusia tanpa dibedakan adalah diciptakan dengan kedudukan yang sama, yaitu sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya dibanding makhluk yang lain. Ada beberapa prinsip-prinsip keadilan atau kesetaraan gender dalam Al-Quran. Salah satu cita ideal Al-Quran ialah terwujudnya keadilan di dalam masyarakat. Keadilan menurut Al-Quran tersebut mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu, Al-Quran tidak mentolerir segala bentuk penindasan baik secara kelompok, etnis, warna kulit, suku bangsa, dan kepercayaan maupun yang berdasarkan jenis kelamin. Hak keadilan tersebut meliputi hak untuk hidup atau hifz hayah, hak beragama atau berkeyakinan atau hifz ad-din, hak berpikir atau hifz al-aql, hak atas sarana kehidupan atau hifz al-amal, dan hak berketurunan atau hifz an-nasl. Kesimpulannya adalah Islam adalah agama yang menjunjung tinggi setiap pemeluknya. Dalam pandangan Islam, antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan dalam cara mengaturnya. Islam tidak mendiskriminasikan antara salah satu di antaranya dan memberi ruang bebas bagi mereka dengan memberikan hak dan kewajiban yang sama dalam beribadah dan menuntut ilmu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.